berarti bulan ini adalah 100 hari kerja saya. Jadi pada saat saya habis dilantik, saya memberikan jumpa pers di depan istana. Statement yang pertama yang saya keluarkan bahwa mulai detik ini Badan Pengawas Obat dan Makanan harus menjadi lembaga yang transparan, dan komitmen itu tetap terjalin. Itu terbagi, ada media yang sifatnya online maupun offline, termasuk di dalamnya ada influencer. Jadi kesimpulannya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ingin lebih dekat. Di bawah kepemimpinan saya harus dekat dengan para influencer. Dan cara untuk mendekat supaya lebih intimate dan transparan itu dengan berdialog, Pak. Itu salah satu media. Tentu ada hal yang lain selain lewat dialog. Komunikasi kita kan bisa terjalin dengan berbagai jalan. Bisa lewat dialog, bisa lewat bertemu langsung, lewat yang bahasa keren kita silaturahmi. Bisa juga dalam konteks yang lebih spesifik lagi, yang mungkin lewat chatting, lewat macam-macam, atau lewat sebuah produk. Contohnya misalnya konten kreator itu menghasilkan bisa sampai ke tujuan. Iya. Jadi semakin viral semakin bagus. Semakin viral semakin bagus, ada kesempatan untuk bisa berinteraksi paling tidak di situ. Berdialog ya. Iya. Kanalnya macam-macam. Ya. Saya penulis, berkembang menjadi seorang ilmuwan dan pendidik. Nah, sekarang ternyata diberi amanah sebagai kepala Badan POM. Tentu karakter itu tidak akan hilang. Ya. Nature seorang wartawan itu nggak pernah akan ada hilangnya, Pak. Jadi saya sangat suka berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman. Selain wartawan, saya kan juga aktivis ya. Aktivis 98. Teman-teman yang melahirkan reformasi. Jadi saya juga berpikir di saat saya diberi amanah ini, saya ingin melakukan reformasi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia lewat Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, itu kekuatannya karena Bapak itu punya latar belakang yang sangat beragam. Dokter ya? Saya menanyakan mengklarifikasi. Saya ini dokter, jelas status saya, jelas surat izin praktek saya, dan saya seluruh STR itu saya tanda tanganin karena saya sebelumnya ketua konsul kedokteran di Indonesia ya. Jadi STR dokter teman-teman itu saya pegang. Nah, kesimpulannya kenapa itu? Artinya saya sangat mengerti apa itu masalah etik, apa itu masalah disiplin, apa itu masalah malpraktek atau masalah hukum. Kita tahu status-statusnya itu. Artinya begini, teman-teman dokter itu diikat oleh 3, bukan norma, tapi 3 aturan. Aturan etik atau norma etik. Yang kedua, norma disiplin, itu sifatnya hukumnya, hukum ilmiah. Dan yang ketiga diikat oleh hukum, aturan hukum. Nah, tingkatannya itu, tingkatan pertama itu etik, biasanya organisasi profesi. Kalau dia sudah masuk kepada disiplin, akan menjadi tanggung jawabnya yang disebut dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ada pengadilannya di KKI, ada di profesinya. Kalau etik di profesi, organisasi kayak Ikatan Dokter Indonesia, di Persatuan Dokter Indonesia, kan di situ dokter di Indonesia, itu etik di situ ya. Nah, kalau berhubungan dengan disiplin kedokteran, itu ada aturannya. Misalnya seorang ahli, saya seorang kardiologis dan farmakologis, saya berpraktek sebagai ahli bedah, itu melanggar disiplin namanya, dan saya bisa dihukum disiplin karena tidak sesuai kompetensi saya. Seorang ahli bedah ngurus-ngurusin ahli kulit, apalagi kelamin, tidak bisa. Iya kan? Nah, itu begitu aturannya. Kalau dia keluar dari disiplin itu dia melanggar disiplin. Kalau disiplin, STR-nya dicabut. Kan begitu surat tanda registrasinya. Kalau dia masuk masalah hukum, itu polanya adalah domain polisi, ya, pro justisia. Nah, sekarang teman-teman dokter yang melakukan endorsement, saya kira secara prinsip kalau kita bicara disiplin, tentu tidak ada aturan disiplin kedokteran yang mengatur Anda tidak bisa endorsement atau tidak, tapi ada aturan etik.
Dan aturan etik itu adalah organisasi profesi. Ya. Nah, kalau Badan Pengawas Obat dan Makanan, produknya yang kita awasi. Jadi kami tidak bisa menghukum ya, seorang dokter karena pelanggaran etik organisasi profesi yang maju. Tetapi apa yang kami bisa lakukan? Pertama, kalau teman-teman dokter misalnya etiket biru. Ini sederhana sekali ya. Etiket biru itu untuk teman-teman dokter kulit kelamin dan kecantikan. Etiket biru sesuai peraturan Kepala Badan POM itu boleh diberikan kepada pasien-pasiennya. Tetapi itu khusus untuk tidak pasien. Tapi kalau dokter sudah memproduksi misalnya beberapa ribu terus dia distribusikan, itu sudah melanggar aturan. Maka di sini bukan persoalan disiplin, persoalan etik, tapi masuk kepada persoalan hukum. Hukum apa? Termasuk hukum dagang. Dan itu bisa dipermasalahkan. Dan saya mau terbuka. Saya sudah bicara dengan Pak Kapolri, Barreskrim lagi melihat semuanya itu masuk dalam domain nomenklatur tindakan yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Karena itu bukan domainnya di kami. Domainnya di kami bisa menyita produk, tapi orangnya polisi yang bertindak. Dan kalau itu merugikan, bisa dilakukan. Saya juga sudah punya data beberapa teman-teman dokter kita yang ini. Jadi saya mengatakan, saya umumkan, jangan susah sekali jadi dokter itu. Saya untuk jadi dokter itu, dokter umum saya butuh 8 tahun. Terus setelah jadi dokter, saya ngambil spesialis farmakologi, saya butuh 3 tahun. Setelah itu saya lanjut kardiovaskuler dan vital control PhD, dan ini saya butuh 4,5 tahun, hampir 5 tahun. Setelah itu saya lanjut postdoktoral dan residensi, butuh 6 tahun. Butuh untuk menjadi seperti posisi saya sekarang, lebih 20 tahun saya sekolah. Artinya jangan hanya karena persoalan seperti ini kita bermasalah ya. Jadi saya ingatkan teman-teman dokter yang bisa memberikan etiket biru tetapi sesuai aturan, yaitu jangan dibuat dalam bentuk massal. Kemudian, nah kalau mau dimassalkan silakan. Produknya itu apakah lewat maklum masuk ke Badan POM untuk mendapat nomor izin edar, kan begitu. Kalau sudah dapat nomor izin edar sudah sah, enak jadinya. Enak kan? Jadi artinya teman-teman dokter kulit dan dokter kecantikan, kita mau, saya umumkan seperti ini ya, ada deputi 4, jangan sampai deputi 4 bertindak sudah masuk ke domain polisi nanti. Jadi saya sangat sayang sama teman-teman sejawat saya. Kenapa? Karena saya mengerti betapa susahnya menjadi dokter. Dan saya juga pernah menjadi pemegang otoritas. Saya dulu yang ketua konsul kedokteran. Jadi saya mengerti betul, ingin menjaga, melindungi teman-teman seprofesi. Nah, sekarang hubungannya kalau teman-teman seprofesi ini mau mengendorse, ya tentu ikutin baik secara etik maupun secara disiplin kedokteran. Silakan, semua orang punya hak, tetapi ikutin norma dan aturan yang ada. Iya, itu aja.